Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Pada video kali ini kita bukan membahas ini, bukan bahas itu, bukan bahas yang kelihatan sekarang. Kita membahas suatu mobil yang kira-kira, ini kok dulu mahal, dulu mobil premium, kok sekarang murah sekali. Tapi kalau bicara dulu tuh dulu sekali ya, tahun 90-an. Nah, mobil 90s itu kan ada yang harganya bertahan tinggi terus, bahkan makin tinggi sampai sekarang. Ada juga yang harganya drop karena banyak hal. Banyak hal itu diantaranya adalah misalnya minat kurang karena spare partnya mahal, karena rewel. Tapi kalau misalnya mendapatkan mobil 90s yang murah tadi dengan kondisi yang bagus, layak jalan, itu sebenarnya boleh juga. Nah, 2 minggu yang lalu kami bertemu dengan seorang wanita. Nah, seorang wanita ini ternyata penggemar mobil tua. Jadi dulu kita pernah syuting sama namanya Kartini, ya kan? Mobil-mobil tua, ada yang pakai G-Class, ada yang pakai Mini, ada yang pakai Mininya Mercy. Nah, sekarang, kalau itu mobil yang harganya udah mahal-mahal. Nah, kalau sekarang ini humble sekali. Humble sekali. Kita bersama dengan Didis. Halo, Om Mobi. Hai. Apa kabar? Om. Karena mobil dia adalah BMW E34. Nah, makanya tidak seperti yang mobil-mobil hobi yang lainnya, mobil tua ini harganya masih sangat reasonable untuk dimiliki sekarang. Namun memang ada beberapa hal yang harus kita tanyakan. Ngerawatnya itu seperti apa? Apakah sulit? Apakah gampang? Apakah nyari spare partnya mudah? Ya kan? Coba, Dis. By the way, Didis ini kita pernah syuting sama dia. Ya. Dia itu di channel Mashable. Mashable Indonesia. Kita diinterview jalan-jalan, dan Mashable itu keren loh, dia podcast tapi podcastnya di jalan. Di jalan sambil nyetir di jalan. Cuma kalau untuk edisi kita berbeda karena Om Mobi orang yang gentleman, jadi Om Mobi yang nyetir. Tukeran. Biasa aku yang nyetir sebagai host. Jadi Om Mobi yang nyetir saat itu. Iya, makanya lebih enak. Orang penontonnya bilang lebih enak kan? Iya benar. Makanya kalau belum nonton jangan lupa ditonton. Nonton video itu apabila belum ya. Nah, BMW E34 ini tahun berapa, Dis? 94. 94. Tahun 94. Ini kalau nggak salah ada dari tahun 90 ya, 34 ya. Pilihan tuh ada 520, ada 530 yang di Indonesia nih. Kalau nggak salah dua itu doang deh. Ini 520 aku. Ini 520 ya. 520. Tapi 520-nya itu 6 silinder. Jadi berapa cc? 2000 ya? 2000 cc. Coba kita lihat. M50 berarti ya? M50. Sorry. Dari tahun 88 ada ini. Sebelumnya ada S88 ya? Dari tahun 88. Jadi kalau BMW E32 itu malah lebih tua lagi, dari tahun 86 kalau nggak salah, 87 gitu. Nah, ini pakai platform yang sama dari BMW E32. Jadi BMW seri 7 kami itu platformnya sama ini. Ya. Yang turun ke seri 5-nya yang mulai tahun 88. Ya, diproduksi sampai tahun 95. Mohon maaf tidak hafal ya. Banyak Om soalnya Om. Banyak. Tapi nggak tahu, makanya saya penasaran kenapa E34 ini pasarannya tidak sekuat E36. Oh iya. Nah, kita ada E36 punyanya lebih Mobi banyak 1. kelihatan di jalan gitu ya, mau saya 36 ya? Enggak, harganya tuh lebih kuat. Oh, harganya juga. Harganya lebih kuat dibanding sama ini. Padahal ini mobil yang lebih banyak gitu. Artinya secara besar, secara berat, secara kemampuan, secara kenyamanan, ini lebih di atasnya E36 seharusnya. Nah, E36 lahir tuh sekitar di tahun-tahun itu ya? Juga. 95 juga. Nah, enggak, ini zamannya 318 M40. Terus ini megangnya udah berapa lama, Dis? Aku udah sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun yang lalu. Sebelumnya sih emang bokap mertua yang pakai, papa mertua. Terus, udah menikah. Ups. Udah menikah. Gitu, terus ya udah akhirnya karena aku nggak tahu awalnya Om kalau ada mobil seperti ini, aku tahu ya BMW yang baru gitu loh. Maksudnya nggak tahu kalau orang tuh juga banyak yang hobi mobil tua gitu loh. Tapi pas ngeliat ini, waktu itu awalnya dia pakai di Ring 19, jadi lebih gede lagi. Oh gitu, ini sekarang pakai 18 ya? Ini 17. Oh, 17? Udah mah 17-nya?
Ini mobil zaman dulu tuh karena spakbornya nggak gede-gede amat tuh 17 jadi berasa. Iya, jadi awalnya tuh, kecil. waduh, ganteng banget deh pas dilihat. Tapi ini pas-pas aja ya. Lebih enak ini sebenarnya. Iya, pasti Kalau lebih aku nyaman. pakai 19 tuh berat kalau lagi nyetir. Mm-mm. Lebih besar ya soalnya. Iya, lebar. lebih besar nggak enak, lebih nggak nyaman juga. Ini fakta ya, membuktikan bahwa sebenarnya velg lebih besar dengan profil ban yang lebih tipis itu hanya membuat keren, tidak membuat makin kencang, justru membuat Iya makin sih. boros karena lebih berat. Dan Iya sih. sebenarnya sisi positifnya itu adalah grip ban yang lebih, tapaknya yang lebih lebar, karena biasanya ban yang profil tipis velg gede tuh lebih lebar bannya. Iya. Nah, karena kadang-kadang tenaganya nggak cukup atau ngebutnya kurang ngebut untuk membutuhkan grip lebar gitu, jadi malah makin boros. Jadi Benar. murni untuk gaya sebenarnya. Benar. Ya. Oke, kalau kita ngeliat kondisi catnya, ini kondisi catnya kan, Ini benar-benar belum diapa-apain. hmm? Benar-benar belum diapa-apain. Jadi belum pernah aku restorasi kalau bodinya ya maksudnya. Iya, iya. Nah makanya kemarin di channel kamu kan juga udah aku bilang bahwa kalau mau restorasi ini pastikan ini adalah mobil yang punya kenangan value-nya. sehingga tidak akan dijual-jual. Karena begitu kita udah restorasi mobil ini kita jual lagi, harganya nggak jauh-jauh amat naiknya. Betul. Padahal biaya ngecatnya Lumayan. gila-gilaan. Iya, Mm-mm. benar. Makanya itu problemnya mobil yang makanya di E32-nya Om Mobi itu juga sama. Kalau kita rapi ini udah tagihan bengkel segitu besarnya, apakah worth it apa enggak gitu, harga mobilnya akan menjadi berapa. Cuma kan gini, mobil begini ketika orang nih ya, kalau tahu-tahu ketemu first ownernya waktu ini baru dulu ya, let's say plat nomornya masih sama gitu ya dari yang barunya. Terus tahu-tahu first owner tuh udah kaya banget sekarang, gue pengen punya kenangan mobil yang lama. Berapapun dibayarin, pasti berapapun dibayarin. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Cuma memang langka sekali itu terjadi. Cuma bisa gitu. Kalau kayak model-model mobil gitu, ini pas lagi gilanya keluar, ketemu misalnya mobil lama dulu ada misalnya Escudo-nya bekas mobil dulu, wah tuh langsung beli. Gitu. Bayarin langsung. Langsung bayarin. Iya, jadi memang gitu ya. Kalau Anda beli mobil BMW tua, Mercy tua, yang ini kan kelasnya seperti ini adalah zamannya W124 Boxer. Ya kan? Mercy-nya. Cuma somehow lebih populer Boxer pada saat itu. Dan sampai sekarang memang jadi lebih populer Boxer. Boxer harganya lebih tinggi daripada ini. Sampai sekarang Secara pasaran, ya. Kenapa? Karena Boxer itu lebih simple, lebih gampang dirawat. Iya. Ya. Masalah boros apa enggaknya plus minus deh. Dan Boxer kebanyakan itu dia justru yang cc-nya gede-gede, ini justru kayak ini kenapa 520-nya yang kebanyakan ya, heran. Nah, kita coba lihat bagasinya. Apakah bagasi wanita ini isinya tas, sepatu? Sepatu sih. Oh, sepatu. Aku lupa lagi nih siapa tadi kemarin. Bener lagi? Ya, sepatu. Bener. Ini buat kalau ini kan panas. Ya, tapi bagus loh. Ini bekas pasangan audio nih pas ini. Iya. Oh, masih nempel? Oh iya, ada subwoofer 2 loh. Jadi open air subwoofer begini sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma kadang-kadang suaranya nggak nongol. Ngintip, kosong. Ya kosong. Mau beli yang ini lagi kayaknya gimana ya? Emang ada yang sepaket ya ini? Ada yang sepaket. Biasanya lebih banyak lagi tuh, ada apa, jaket biasanya apa. Oh, lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi, ini kayak udah dirapihin dikit lah. Iya. Gitu. Langsung aja kita ke depannya. E34. Nah, E34 tuh ada punya ciri khasnya, yaitu lubang AC, ventilasi AC di sisi luar depan tuh ada di pintu. Jadi kayaknya dashboardnya itu, ini dashboardnya mirip persis sama E32 kami. Oh ya? Sama Iya, sama kayak gini juga. Cuma dia sampai pinggir karena ada lubang AC. Oke. Karena mobilnya juga lebih lebar. Iya benar. Nah, kalau ini karena pakai dashboard yang mungkin waktu itu BMW gini, hemat dashboard, pakai dashboard BMW 7 aja. Tapi lebarnya nggak muat, potong aja gitu. Potong, terus lubangnya gimana? Pindahin ke pintu, jadilah seperti ini. Gitu ceritanya zaman dulu tuh begitu. Oh gitu ceritanya. Makanya, nah
Door trimnya gini. Sebenarnya kalau kita tutup juga tuh posisinya pas juga untuk nyemprot ke muka, ke badan tuh pas juga di pinggir sini. Nah di door trimnya juga nih khas nih BMW dari dulu tuh ada khas ini nih. Ini untuk apa? pengaturan power electric mirror. Electric kanan kirinya ini, terus ngaturnya tuh di sini. Nah kalau kita masuk mundur, kita cetekin ke salah satu, dia akan spion kirinya itu akan turun di buat ngelihat kiri belakang biar nggak nyemplung got pas mundur. Matic kan, iya Matic. Iya, nah kondisi interiornya, joknya itu kayak udah retrim karena 2 minggu lalu kami menemukan ada armrestnya dia nih Ada di di bagasi. Armrestnya masih warna fabriknya, Biru ya? iya fabrik aslinya dia nih. Ini kayaknya Udah, retrim tapi mirip asli kulitnya, kulit beneran. Tapi masa kok retrim sih kulit? Tengahnya doang kali retrim ya? Nah, tahu deh. Nah setirnya ini retrim juga nih. Udah empuk-empuknya, biasanya agak keras. Nah kita nyalain boleh? Boleh. Knalpotnya berknalpot. Kenapa tadi udah diganti kayaknya? Nah ini kalau ini kan entry level ya, entry level itu berarti dia tidak dapat board komputer di sini di E32 kami, dan kalau nggak salah di 530-nya ada, itu ada board komputer sini, dia akan ngecek kerusakan, dan kita di sini ada tombol BC, tombol pencet di ini ya, di klasternya itu apa kerusakan yang ada pada mobilnya. Nah yang di non entry level juga di sini bukan jam nih, di sini adalah tombol-tombol banyak Ya. untuk kehematan, untuk speed limit bahkan. Iya, ada tombol-tombol. Nah kalau di E31, E32 kami ada cruise control sini. Maka ini kalau secara dashboard ini Oh, 32 tuh ada cruise controlnya juga? ada. Oh, emang bawaannya kayak gitu, Om? Kan mobil termahal di BMW, flagshipnya. Terus nggak tahu kenapa nih si Didis nih kok kenapa dia punya temperatur di sini ya? Buat apa dia punya temperatur di sini? Karena biar tahu Om suhu. Emang nggak berasa diginiin? Iya biar tahu aja nih, oh ini dingin nggak gitu. Jadi, soal aku pernah ganti kompresor AC kan. Jadi biar tahu aja, oh ini kayak udah nggak dingin nih AC-nya gitu. Jadi biar wanti-wanti gitu loh maksudnya. Kalau AC-nya nggak dingin, gitu. Kalau dingin kan dia 0 pasti atau ke bawah. Kok 0 enggak? Enggak sih, ke bawah gitu. Ya 4-5 derajat gitu kali ya. Tapi Terasa. ini juga turun lama nih. Iya, kan baru nyalain. Kepraktisan zaman dulu itu belum memperhatikan tempat botol kayak di pintu tuh nggak ada nih, kecil gitu. Tapi ya tahu-tahu ada penyimpanan kayak gini nih. Nggak tahu buat nyimpan apaan, ya kan? Di tengah. Ini tambahan harusnya cuma kotak gitu doang. aja. Tempat naruh-naruh tuh ada juga opsional zaman dulu itu tempat kaset. Jadi ada 6 kaset kalau nggak salah. Oh, ada sekat-sekatnya gitu? Bukan sekat, jadi cetek dikeluarin, kasetnya diambil, masukin lagi kayak CD changer tapi buat kaset, tapi bukan berfungsi untuk kayak seperti CD changer. Oh, oke. Nah BMW dulu juga ini untuk power window-nya tuh ada di tengah, bukan di pintu. Ini ada untuk kuncinya, rem tangan otot. Matic. Ini tambahan. Ya. Kok bisa? Buat apa ya? Ini jadi ceritanya waktu itu aku pernah turun mesin. Nggak nyambung kemana-mana. Enggak, maksudnya waktu itu mekanik aku tuh nyaranin buat pakai ini, tapi ini belum aktif. Terus? Ini sama ini belum aktif. Ini voltmeternya udah nyala. Gitu, ini buat oil pressure, mana yang pressure ini oil temperature gitu. Tapi belum diaktifin, baru dipasang doang karena kemarin sekalian. Buat apa? Belum nyala. Ya buat apa? Buat oil dipasang pressure tapi sama... belum nyala. Ya bentar Om. Nggak, tapi kan oil pressure sebenarnya gini, kalau oil pressure abnormal, ya kita nggak perlu ngeliat jarum. Di sini juga ada lambang olinya kan? Bener. Ini tapi kayak ini satu setnya gitu deh Om. Ya udah nggak apa-apa, lucu-lucuan. Tapi nanti akan diaktifin kok. Tenang, akan diaktifin. Nah ini ngaktifin lampunya juga ya di BMW dulu tuh. Ini kanan ini untuk lampunya, jadi lampu kecil, lampu besar. Nah sebelah kiri ini ada lagi, ini untuk fog lamp belakang dan depan. Itu lucu ya. Lucu. Tapi ini masih kategori nyaman nggak sih mobil? Nggak. Kalau menurut aku sih nyaman. Ini kan udah diceperin nih kayaknya nih.
Nggak tahu deh nyaman apa enggak. Sekarang kita Nyaman. coba yuk. Ntar kelegaan belakangnya seberapa sih? Boleh. Lupa. Jarak dengkul dengan jarak depan, oh lumayan ada. Kaki lumayan bisa masuk, headroomnya. Oh kok nempel sih? Agak ini ya. Nempel ini, tirai. Oh, ada tirainya kepasang. Ini tirai bawaan apa bukan sih? Bawaan. Kok nempelnya kepalanya? Mesti agak selonjor jadinya biar nggak nempel. Hah? Ada armrestnya. Masih gede kayak bontol gede gitu. Dan mobil 90, satu mobil lebih tua lagi, ada asbaknya dan nyangkut oh enggak. Oh, masih ada bekas abunya. Enggak ada bersih. Pasti ada asbak ya kalau di BMW tua. Di mobil-mobil tua pasti berasbak. Pasti ada asbak. Oh ya, dulu tuh kami suka bingung kenapa BMW itu sudah ada pengatur suhu di ini. Ya, bahkan ini dual zone loh. Ini ada pengatur suhu di bawah, tapi ada juga pengatur suhu di sini buat apa ya sebenarnya? Kenapa mesti ada dua di atas sama di bawah? Jadi ternyata untuk di musim dingin, kita kabin itu kan butuh anget tuh. Cuma anget itu biasanya bikin ngantuk. Nah, ini kita bisa buka dikit, didingin dikit khusus untuk AC ini tuh dingin. Bukan dingin, angin lah setidaknya untuk nyemprot muka sehingga kita nggak ngantuk jadinya. Katanya sih begitu. Tapi sangat tidak cocok di Indonesia ya. Indonesia kita maunya dingin semua. Iya. Udah. Yuk kita coba jalan. Ini ada ini. Ini nggak tahu deh aslinya bukan ya? Karena kalau nggak salah yang Indonesia tuh nggak ada winternya. Ini aslinya. Sport. Ini berubah tuh. Sport winternya ada juga. Ada nih aslinya berarti. Benar itu aslinya. Ini winter ada bintang tuh. Sport. Ada deh winternya yang Indonesia ya? Ada. Jangan-jangan si Biu. Oh ya, sama enaknya di sini tuh bisa naruh segala macam-macam tuh di sini. Kayak baskom gitu loh. Iya, benar. Buat naruh-naruh. Karena sempit di sini ya, Kang. Iya. Tapi by the way, betulinnya habis banyak nggak? Sebenarnya nggak begitu sih. Waktu itu aku pernah pokoknya, kompresor AC satu, terus kaki-kakian biasa ya. Menteng lah. Kaki-kaki. Terus waktu itu pernah turun mesin awal tahun. Metal duduknya. Jadi waktu itu aku bawa sendiri nih Om. Malam-malam kayak berasa ada Vespa ngikutin. Terus kok sampai depan rumah? Bunyinya ketek. Sampai depan rumah kok Vespa masih ngikutin. Pas aku lihat spion, bukan. Terus aku buka jendela, ternyata suara dari kap mesin. Bawalah ke mekanik, aku bilang nih kayaknya dikasihnya metal duduk atau metal jalannya gitu. Terus akhirnya ya udah terus ada beberapa part juga yang diganti. Ngebul dong. Apa? Nggak ngebul tapi ya. Nggak ngebul. Gitu, terus ya udah lumayan, itu yang paling lumayan sih itu. Udah apa lagi ya? Oke. Termasuk sehat berarti kan? Iya, aman. Kan? Iya. Dan makanya juga mesti ini. Terus kamu ini apa? Berarti kalau bekasnya mertua berarti ini disuruh suami pakai ini ya? Enggak juga, ini karena kan suami nggak akan ambil kalau aku nggak ACC dong. Kan berarti masa sih? Kan suami terserah suami. Loh, enggak dong, kan harus ini dulu. Enggak dong, terserah karena suami. aku suka looks-nya. Looks-nya tuh yang tadi aku bilang gitu, awalnya bannya kan besar, jadi kayak ganteng banget mobilnya. Ini namanya Broto BTW. Namanya Broto. Kayak kita kasih nama Broto kayak. Dia panjangnya Subroto. Bukan sih. Broto aja, gitu. Jadi ya udah akhirnya kita cobalah untuk dipelihara. Oke. Deh. Boleh cobain nggak? Boleh dong. Oke, ini Raptornya mesti maju dulu. Iya, pindahin dulu. Oke, nih baru dilihat 163.000 menurut odometernya. Dan ini ada AC lagi di atas nih, bisa dibuka tutup. Tahu nggak ini fungsi buat apa? Jadi ini kan AC buat penumpang depan. Ini tuh ngarahnya lebih ke kepala penumpang belakang. Insya Allah dari sini tuh putarannya nyampe ke sana. Insya Allah. Kenyataannya mungkin ya, tahu sih ya. Nggak tahu, tapi ya adalah spoi-spoi gitu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ceper sih, jadi nggak tahu nyamannya seberapa. Iya kalau standar sih asik. Nggak, jadi karena aku tuh kepikiran beli ini yang 530. Oh, yang 530. Iya. 30 kan V8 tuh. Iya.
Tapi dulu pernah dipakai Ridwan jadi males. Waktu ada yang BMW merah, Challenge, kan? iya, Yang merah, BMW yang 90s Challenge. Tapi nggak apa-apa kan, beda, kita cari warna lain ya, jangan Iya. merah. Penasaran gitu V8-nya gimana? Karena mesin V8-nya itu oke juga. Ada orang masang V8-nya 530 ini di BMW E30 yang kecil. Ada yang masang begitu, keren nggak? Wow. Pasti repot sekali masangnya dari karena ruangannya ya. Karena ukurannya juga beda kan? Iya, ukurannya beda. Ini by the way gara-gara bubar anak sekolah nih jadi macet dah. Mobil lama nih blowernya selalu loyo. Tapi kalau dua tuh lebih rendah, lebih lemah om. Mana sih? Tuh, kedengeran nggak? Kompresornya nyalanya di satu doang. Iya. Ada Aku kalau makin 4 tuh makin pelan. pelan. Tukang AC di mana sih? Ke tukang AC aku sih. Di mana tuh om? Rekomendasi dong om. Iya. Di mana? Ada di Bintaro tuh, di Bintaro tuh, coba Rotari deh. Ya dekat rumah aku sih. Nah, ini mesin ini memang tidak dikenal bertenaga. Ya. Dan bodinya tuh berat. Nah, ini tuh kalau nggak salah cuma 150 horsepower-an dari 2000 cc itu. Karena 6 silinder ya lumayan berprestasi kalau zaman dulu tuh 2000 cc 150 horsepower. Terus torsinya kalau nggak salah 190 Nm kali, nggak nyampe 200 Nm. Jadi begitu aja, powernya begitu aja. Udah gitu boros banget lagi. Boros nggak? Boros kan? 1:5. 1.5 oke lah. Mobil 1.5. tapi mobil zaman dulu ya. Tapi kalau macet bisa 1.3 loh. Bisa emang. Kalau dipakai, kalau aku nggak pernah mau ke Jakarta bawa mobil ini. Karena kan ke Jakarta emang kamu tinggal di mana? aku di Tangsel di BSD. Oh, Tangsel. Jadi kalau di tol, antar tol aja tuh masih oke. Tapi kalau apa namanya bawa keliling-keliling Jakarta kan macet ya. Iya. Kayak bisa boncos tuh. Iya Mesin benar. doang gitu. Kayaknya, tapi ini masih oke kok, mesinnya masih oke, nggak digeber ya. Matic-nya juga masih oke. Oke. Kecuali itu tuh apa tuh? Apa sih? Ini kita turunan langsam tapi mau ngoper gigi tapi bingung, ngoper nggak ya gitu. Oh ya. Iya. Matic ya. Makanya mobil tua bagusnya ya, bagusnya mobil tua Eropa gini. Itu memang sering dipakai. Kalau lama diem tuh bisa ngambek ya istilahnya ya. Dia. Ada aja nanti yang rusak. Aku tuh waktu awal-awal juga pernah tuh om, dia mesin itu kalau misalnya kita nyalain pagi-pagi itu suka kayak kalau lagi kondisi dingin gitu tuh suka susah nyala gitu. Makanya ada aja pasti. Ada aja, benar. Itu BMW 32-nya mobil itu setiap dipakai nemu kerusakan satu. Pasti ada aja. Nambah satu. Tapi selalu gitu ya om ya? Ya nggak selalu sih, harusnya sih. Ya begitu karena jarang dipakai aja. Karena jarang dipakai. Jadi memang kuncinya harus sering dipakai. Harus sering dipakai. Nah, mobilnya happy, seneng. Iya. Masih enak kok, tapi udah walaupun udah diceperin masih ada empuknya nih. Masih ada empuknya nih karena penasaran mobil ini tuh pasarannya tuh cukup friendly ya. Bisa dari 20-an juta loh. Ada aja. Bisa aja. dari 20-an juta sampai ya mungkin ketemu 70 80 mungkin dengan kondisi sempurna tuh ada juga gitu ya. Nah, cuma sayangnya yang 530-nya tuh kayaknya mulainya dari lebih mahal. Sekitar 40-50-an juta. Dulu sih kayak punya Ridwan gitu 40 jutaan tuh. Lumayan juga. Kok E30 nggak mau om? Hah? E30. Udah pernah punya dulu. Terus? SMA dulu pakai E30 kan, ya? Mas Boy. Iya. Oh ini Mas Boy sebenarnya ini. Ya, dia SMA tuh pakai E30. 318 ya itu udah nggak lari lagi, nggak kenceng kan. Kita kan mau balap liar kan nggak enak, pelan jadinya. Nah terus gue pakein velg 17 tuh. Velg 17 terus ceperin. Tapi looksnya lebih lucu tahu E30 tuh sebenarnya. E30 aku tuh suka juga sebenarnya looknya. Iya, looksnya lucu cuma karena kotak banget kan dia. Karena pasaran banget sih E30 ya. Banyak banget yang punya. Mercy-nya karena kurang beredar sih 190-nya.
190 kan kurang beredar. Jadi bukan kurang beredar, waktu itu nggak, karena peraturan Indonesia mengharuskan CKD, mobil yang dijual di Indonesia tuh harus CKD. Nah, yang CKD hanya E30, Mercy tidak CKD kan 190. That's why jadi banyak. Jadi 190 langka banget sekarang. Itu E30 di mana-mana. E30 di mana-mana justru. Nah, E30 tuh banyak ketidakenakan. Karena posisi nyetirnya tuh sangat nggak enak. Kenapa? Apanya? Duduknya nggak enak, posisi setirnya aneh, udah miring, nggak tinggi dan nggak bisa di setel sama sekali. Terus pedalnya ini kan manual ya. Pedalnya itu semuanya mepet ke kanan. Jadi koplingnya itu posisi tengah sejajar sama setir. Oh iya, benar. Sisanya di kanannya dia. Kacau deh, nggak ada enak-enaknya. Tapi aku ada E30 di rumah juga. Ada ya kan? Emang kan enak-enakan bawa ini. Enakan ini, makanya aku pakainya ini. Suamiku yang E30. Oh, dia pakai E30. Iya. Soalnya dia juga E30-nya juga manual kan. Sebenarnya bisa sih manual, cuman dengan pakai matic. mager aja, enakan pakai matic. Iyalah, biar yang tersiksa suaminya aja. Ya gitu ya. Gitu. Ya. Tadinya Om Mobi takut mau nyobain ini, mau ngebahas ini, takut kepengen gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak terlalu kepengen. Nggak, bukan karena apa? Masih inget, masih punya E32 gitu loh. E32 tuh kayak extended level dari kenyamanannya ini gitu. Percuma gitu loh. Tapi kalau dari tahun angkatan sih ya nih ya. Angkatan E32 itu. E32 Om Mobi tahun berapa emang? Tahun menurut VIN number tahun 89 menurut VIN number. Lebih tapi di STNK itu 91. Gitu. Jadi mungkin mendarat di Indonesia tahun 91 kali ya. Tapi dia produksinya dari tahun 89. Tapi ini aman ya Om, mesin enak. Mesin sih enak-enak aja kayaknya. Temperaturnya kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Maintenance rutin tuh perlu ya. Jadi kayak nggak ada apa-apa ke bengkel, Pak cek aja. Itu perlu aja. Sama ganti oli tuh jangan. Nih ya, mobil tua mungkin bisa lebih seringin lagi ganti oli kan per berapa, 5.000 kilo. Sebelum 5.000 ganti oli itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa, karena lebih bagus untuk mesinnya. Sebenarnya kalau kata aku juga sharing sama teman-teman aku juga, ini jatuhnya tidak terlalu banyak keluhannya sih kalau dibandingkan sama orang lain punya ya. Kan aku punya beberapa teman, bahkan ada yang pakai 36, pakai 30 juga ya 30. Ini kayak lebih aman gitu, kayak lebih sehat aja. Iya. Dibandingkan yang lainnya. Iya. Gitu. Alhamdulillahnya dapetnya gitu. Dapetnya bagus. Makanya jadi jadi aku rawat terus gitu loh maksudnya. Soalnya kalau dia bikin pusing kan. Bikin pusing. Sebenarnya dari dulu seri 5 tuh buat Om Mobi tuh seri yang tanggung. Bukan yang kecil ya, bukan yang gede gitu ya. Cuma ya sebenarnya seri yang pas aja buat setir sendiri dan disupirin enak gitu ya. Udah nyoba seri 5 baru? Udah belum. Nyoba BMW i5? Belum lagi Om. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Emang showroom. Siapa tahu kan bisa nyoba. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Didis. Nih buat Anda yang tertarik E34, jangan beli yang ini karena ini nggak dijual. Kalau tertarik E34 silakan lihat sendiri marketplace, menarik harganya. Anda harus benar-benar teliti melihat kondisinya. Kalau bisa sebaiknya bawa orang yang ngerti mobil. Kalau bisa spesialis ngerti BMW atau BMW 34 langsung yang ngerti bener. Jangan sembarangan beli, ngasal ambil catnya bagus beli enggak, karena kayak mobil ini secara cat biasa aja, tapi yang penting dipakainya mesinnya ya, mesin tuh penting sekali. Yang penting mobil sehat ya Om ya. Mobil sehat kita happy, betul, nggak bikin pusing. Makanya, kalau misalnya memang sudah ada sentimental value yang dalam pada mobilnya, mau dicat, mau di invest lebih lagi tanpa mikir harga jual kembali, silakan. Iya. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, terus cek Instagramnya Didis. Didis.
Itu ada tulisannya. Tulisannya ya. Ya. Terima kasih telah menonton. Ini kalau downhill dia